Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi persamaan trigonometri. Lebih khusus untuk part 5 ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu, karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke, kalau sudah good, kita lanjut ke materi prasyaratnya ya. Materi prasyaratnya sebelum kita membahas mengenai persamaan kuadrat trigonometri di video part 1, part 2, dan part 3 kita sudah membahas mengenai persamaan sinus beserta solusinya, persamaan kosinus beserta solusinya, persamaan tangen beserta solusinya. Itu silahkan adik-adik pahami kembali karena itu adalah prasyarat dan akan kita gunakan di dalam materi persamaan kuadrat trigonometri ini. Jadi harus sudah paham tentang konsep persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Solusinya itu seperti apa. Kemudian untuk part 4 yaitu video mengenai soal Hodge dan pembahasannya itu pun adik-adik harus paham ya, karena bentuk-bentuk soal Hodge itu juga nanti untuk penyelesaiannya itu akan kita gunakan di persamaan kuadrat trigonometri. Bentuk persamaan kuadrat trigonometri secara umum adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan c-nya itu c-nya adalah konstanta. A, B itu ini variabel x adalah nanti permisalan dari perbandingan trigonometri. Bisa sinus, kosinus, bisa tangen, ya, bisa sekan, bisa kosekan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau adik-adik sudah paham, good, kita langsung lanjut ke materi prasyarat lainnya. Dimana untuk materi prasyarat yang selanjutnya yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Dimana sudut istimewa adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk sinus alfa, kita hafalkan satu saja untuk sinnya saja ya. Sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, sin 90 derajat itu 1. Kemudian untuk kosinus itu tinggal dibalik saja penulisannya ya. Kosinus alfa berarti tinggal balik dari paling akhir di sini tulis di depan 1. Ya, kemudian di sini setengah akar 3, setelahnya setengah akar 3, setengah akar 2 tulis setelahnya setengah akar 2, setengah tulis setelahnya itu setengah, 0 tulis setelahnya 0, gitu ya. Kemudian untuk tan alfanya ya, tan 0 itu tinggal dibagi saja sin bagi cos ya. Sin tan 0 berarti sin 0 bagi cos 0 yaitu 0 bagi 1. 0 bagi 1 itu 0. Tan 30 ya setengah akar 2 bagi setengah akar 3. Setengahnya coret, tinggal 1 per akar 3 sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian tan 45 derajat setengah akar 2 bagi setengah akar 2, coret-coret ya, tinggal 1 hasilnya. Tan 60 derajat setengah akar 3 bagi setengah, setengahnya coret ya, tinggal akar 3 saja. Kemudian tan 90 derajat 1 bagi 0 tidak terdefinisi. Itu adalah materi prasyarat ya. Untuk nilai perbandingan trigonometri itu harus hafal pada sudut istimewa ya. Nah, kemudian kalau sudah kita masuk materi selanjutnya, materi prasyaratnya yaitu mengenai sifat identitas. Nah, sifat identitas yang hafalkan juga satu saja ini yang wajib dihafal, wajib hafal ya. Yaitu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Ini materi kelas 10 ya. Sudah kalian dapatkan di kelas 10. Di mana sifat identitas itu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, untuk yang kuning ini adalah turunan, bukan turunan ya, maksudnya bentuk lain dari bentuk ini. Bentuk sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kalau kita mau rubah misal sin kuadrat x sama dengan berapa? Oh ya, cosnya saja pindah ke kanan. Jadi minus ya. Jadi sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x, karena cos kuadrat x-nya pindah ke kanan. Ya, ini sin kuadrat x sama dengan ini, 1 min cos kuadrat x. Kalau ada pertanyaan cos kuadrat x itu sama dengan berapa? Cos kuadrat x itu sama dengan 1 sin kuadrat x-nya pindah ke kiri jadi min sin kuadrat x, gitu ya. Jadi ini adalah bentuk lain dari sifat identitas ini ya. Kemudian kalau tidak pindah ruas tapi kita bagi misal
Ini kita bagi sin semua ya, atau bagi cos semua. Kita bagi cos semua dulu aja. Ini bagi cos, ini bagi cos, ini bagi cos kuadrat ya. Bagi cos kuadrat, bagi cos kuadrat, bagi cos kuadrat. Sin kuadrat x bagi cos kuadrat x jadi tan kuadrat x plus cos kuadrat x bagi cos kuadrat x ya, cos kuadrat itu bagi cos kuadrat kan 1 sama dengan 1 bagi cos kuadrat x jadi secant kuadrat x per cos kuadrat x kan secant kuadrat x ya. Kemudian itu kalau bagi cos semua. Kalau bagi sin semua, bagi sin kuadrat x semua. Ini bagi sin kuadrat x, bagi sin kuadrat x, bagi sin kuadrat x. Sin kuadrat x bagi sin kuadrat x 1 ditambah cos kuadrat x bagi sin kuadrat x jadi kotangan kuadrat x. Nah, 1 per sin kuadrat x jadi kosekan kuadrat x. Nah, ini adalah bentuk lain dari sifat identitas yang wajib kalian hafalkan, yaitu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Ini bentuk lainnya ya. Kemudian untuk rentang nilai ya, dari juga harus paham ya bahwasanya untuk sin dan cos rentang nilainya paling kecil minimum itu adalah min 1, paling besar itu 1. Jadi nilai sin dan cos itu berada di antara min 1 sampai 1. Min 1 boleh nggak? Boleh. 1 boleh nggak? Boleh ya. Yang nggak boleh itu nilainya 2. Ya, sin x sama dengan 2, cos x sama dengan 2, nggak boleh. Sin x sama dengan 3, cos x sama dengan 3, nggak boleh. Sin x sama dengan 1,1, itu pun nggak boleh. Ya. Cos x sama dengan 1,01, itu pun nggak boleh. Maksimal pokoknya 1. Minimal min 1. Ya. Kalau sin x-nya min 2, nggak boleh. Cos x-nya min 1,5, ya nggak boleh. Pokoknya minimal, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Paling kecil itu min 1, paling besar itu 1. Gitu ya, itu untuk rentang nilai. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, diberikan soal suruh menentukan akar-akar dari persamaan trigonometri berikut. Kemudian tentukan himpunan penyelesaiannya. Nomor 1 bentuknya cos kuadrat x min cos x min 2 sama dengan 0. Untuk x-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk menyelesaikannya, karena ini bentuk persamaan kuadrat, untuk memudahkan, kalian harus misalkan dulu. Ini bentuk cos, semuanya cosinus semua. Karena cosinus semua, kita misalkan cosnya ini dalam bentuk variabel yang lain. Ini sudah x ya. Cos x. Oh, berarti cos x-nya kita misalkan sama dengan p. Nah, variabel yang lain ini x sudah dipakai, ya jangan dimisalkan x lagi. Mau dimisalkan p boleh, mau dimisalkan k boleh, mau dimisalkan z ya boleh, apapun boleh, yang penting jangan x ya. Jadi cos x sama dengan p. Kalau sini sin kuadrat x min sin x, nah, ya sin semua berarti ya sin x sama dengan p gitu ya. Kalau tan kuadrat x min tan x, ya tannya yang dimisalkan, tan x sama dengan p gitu ya. Jangan dimisalkan cos kuadrat x-nya. Cos kuadrat x sama dengan p. Nah, dan nanti cos x-nya kemana? Kalau cos x yang dimisalkan, ini mau terwakili, ini terwakili. Nah, nanti ini tinggal p kuadrat ya, gitu. Tinggal dituliskan p kuadrat. Kalau cos kuadrat x-nya sama dengan p, misal cos kuadrat x sama dengan p, maka cos x-nya ya akar p. Kan susah. Gitu ya. Jadi kita misalkan paling rendah saja cos ya, jadi cosnya saja yang dimisalkan. Kita tuliskan soalnya. Jadi cos kuadrat x min cos x min 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu tadi kan kita misalkan cos x sama dengan p, karena sini cos, ini cos ya, cos semua sih bentuknya. Jadi kita misalkan cos x-nya p. Berarti sini cos x kuadrat, berarti cos kuadrat x ini jadi p kuadrat. P kuadrat min cos x itu jadi p, cos x itu jadi p ini, min p, cos x-nya jadi p, min 2 tetap min 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk persamaan kuadrat. Nah, dalam variabel ya, variabelnya p. Nah, kalau sudah dimisalkan seperti ini, langkah selanjutnya itu ya tinggal pemfaktoran aja. Nah, pemfaktoran ini kan dari SMP, materi SMP kan bentuk kuadrat kan sudah dapat ya. Dimana untuk memfaktorkannya, menyelesaikannya itu difaktorkan. Cara memfaktorkannya gimana? Cari dua buah bilangan, ketika dikalikan itu ketemunya paling belakang, yaitu min 2. Ketika ditambahkan ketemunya yang tengah ini. Nah, ya. Alhamdulillah ya Allah. Mohon maaf ya. Jika dikalikan ketemunya min 2. Ketika ditambahkan ketemunya yang tengah ini, min P, itu berarti min 1P ya. Ketemunya min 1 pokoknya kalau ditambahkan. Nah, sekarang kita cari bilangannya. Supaya ketemunya min 2. Contohnya misal berapa ya? Min 1 kali 2.
Min 1 kali 2 kan min 2 ya. Oke, betul. Nah, ini ketika ditambahkan min 1 tambah 2, min 1 tambah 2, apakah hasilnya min 1? Bukan ya, min 1 tambah 2 hasilnya 1, bukan min 1. Oh, ini berarti tidak memenuhi, bukan min 1, bukan 2 ya. Nah, cari yang lain. Ketika dikalikan, ketemunya min 2. Nah, misal min 2 kali 1. Min 2 kali 1, min 2. Nah, sekarang ketika ditambahkan, min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1, ketemunya min 1, ya kan? Oh, berarti ini memenuhi. Ini yang memenuhi. Ini enggak, ya. Ini enggak memenuhi. Berarti yang memenuhi ini min 2 dan 1. Karena min 2 dan 1 memenuhi, maka bisa kita tuliskan untuk pemfaktorannya menjadi P min 2 kalikan P plus 1 ya, P min 2 kalikan P plus 1. Min 2 1 sih karena yang memenuhi min 2 dan 1 positif 1. Jadi P min 2 kalikan P plus 1. Kalau yang memenuhi min 3 dan 1 ya berarti P min 3 kali P plus 1 gitu ya. Gitu. Nah, setelah difaktorkan berarti kita tuliskan pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya adalah P min 2 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0 ya. P min 2 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0. Kita pisah ya. Nah, setelah itu kita pindah ke ruas kanan supaya jadi P sama dengan min 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Jadi P sama dengan 2. Ini supaya jadi supaya jadi P ini plus satunya pindah ke kanan jadi min 1. Jadi P sama dengan min 1. Oke, kalau sudah kita tuliskan P sama dengan 2. Untuk P sama dengan 2, maka untuk permisalannya cos X sama dengan P kita tulis lagi di sini cos X sama dengan P. Oke, di sini P-nya yang pertama adalah P sama dengan 2. Oke, P-nya sama dengan 2. Berarti kita ganti P-nya sama dengan 2 di sini. Berarti cos X sama dengan 2 ya. Cos X sama dengan 2. Setelah itu, kita ingat-ingat kembali bahwasanya rentang interval nilai sinus dan kosinus itu berada di antara negatif 1 dan 1. Sinus itu minimal itu min 1, maksimal itu 1 nilainya. Kosinus pun sama, nilainya itu minimal min 1, maksimal itu 1. Kalau kosinus X ya. Dan sinus X. Berarti kalau ada kosinus X kok nilainya 2, berarti dia memenuhi syarat interval ini enggak? Rentang interval nilai sinus dan kosinus enggak? Kan enggak ya. 2 itu lebih dari 1. Oleh karenanya dia tidak memenuhi syarat rentang nilai kosinus. Nah, ini berarti untuk P sama dengan 2 ya itu tidak terpenuhi. Nah, sekarang untuk P sama dengan min 1 kita cek. Untuk P sama dengan min 1, kita tuliskan lagi permisalannya yaitu cos X sama dengan P. Berarti sini tuliskan cos X sama dengan P. P-nya ganti dengan ini, min 1. Jadi cos X sama dengan min 1. Nah, min 1 ya, cos X sama dengan min 1 itu memenuhi interval ini enggak? Rentang interval nilai cos. Iya, memenuhi. Karena apa? Min 1 ini adalah nilai minimum dari kosinus ya. Lebih dari sama dengan berarti boleh. Kalau sama dengannya nggak ada lah baru nggak boleh. Ini kan lebih dari sama dengan min 1. Oleh karenanya min 1 itu boleh kita anggap ya sebagai rentangnya ya. Kemudian ini kurang dari sama dengan 1. Berarti 1 pun boleh masuk ya dalam rentang ini. Jadi cos X sama dengan min 1. Setelah itu, ini kan bentuk cos X sama dengan K, konstanta ya, dimana konstantanya adalah min 1. Oleh karenanya, di video sebelumnya, di materi sebelumnya, kita kan sudah membahas mengenai persamaan kosinus. Harus, untuk solusinya, harus dalam bentuk cos sama dengan cos. Berarti sini yang negatif 1, kita rubah dulu ke dalam bentuk kosinus. Kosinus berapa yang nilainya negatif 1? Kosinus 180 derajat. Jadi kosinus X sama dengan kosinus 180 derajat. Nah, sekarang sudah kita dapatkan bentuk cos sama dengan cos ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja ke rumus solusi untuk kosinus yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat atau solusi keduanya X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Itu adalah rumus solusi untuk kosinus di mana ini cos X berarti ini X-nya, cos 180 oh berarti ini alfanya. Alfanya adalah 180 derajat. Tinggal nanti kita substitusikan alfa 180 derajat ke solusi ini, rumus solusinya ya. Nah, kita lanjutkan.
Tadi didapatkan bentuknya adalah cos X sama dengan cos 180 derajat. Alfanya 180 derajat. Kemudian rentang intervalnya untuk soalnya diketahui X-nya itu disyaratkan intervalnya harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang tadi rumus penyelesaian untuk cos sama dengan cos, persamaan cosinus yaitu sini X, oh ya berarti tulis X. Jangan tulis 2X ya, karena sini X saja. X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Atau solusi yang kedua tadi, X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Dengan alfanya itu 180. Kita substitusikan saja. Alfanya 180 derajat di sini. X sama dengan 180 derajat, alfanya kan 180 derajat, plus K kali 360 derajat. Ya. Kemudian, kalau sudah bentuk paling sederhana, kita cek untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita cek dulu untuk K sama dengan 0 ke persamaan ini. Yang sudah bentuk paling sederhana. X sama dengan 180 derajat plus K-nya ganti 0. Ya, 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat hasilnya 0. 0 tambah 180 derajat hasilnya 180 derajat. Apakah 180 derajat termuat di interval ini 0 sampai 360 derajat? Jawabannya adalah iya, dia termuat ya. Dia terletak di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi dia memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat lanjut ke K yang berikutnya. Setelah 0 itu K sama dengan 1. Substitusikan ke bentuk paling sederhananya yaitu X sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat. Substitusikan X sama dengan 180 plus K-nya ganti 1 ya, 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat kan hasilnya 360 derajat ya. Ditambah 180 derajat. Hasilnya adalah 540 derajat. 540 derajat terletak di interval ini enggak? 0 sampai 360. Kan tidak. Nah, oleh karenanya, karena 540 itu tidak terletak di sini atau gampangannya itu dia itu lebih dari 360 derajat, maka dia tidak memenuhi syarat rentang interval ini. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak usah dilanjut ke K yang berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke solusi lainnya, yaitu bentuk rumus X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat, di mana alfanya 180, tinggal substitusikan saja. X sama dengan min alfanya ganti 180 derajat, 180 derajat, gitu ya. Tambah K kali 360 derajat. Ini sudah bentuk paling sederhana, sudah bentuk X sama dengan. Jadi, bisa kita cek untuk nilai K-nya, ya. Untuk K sama dengan 0, substitusikan ke sini. X sama dengan min 180 derajat plus K-nya ganti 0 kali 360 derajat. Oke. Nah, 0 kali 360 derajat itu 0. Ya, ditambah min 180 derajat. Hasilnya adalah min 180 derajat. Ya, negatif 180 derajat itu terletak di interval ini enggak? Kan tidak ya, ini kurang dari 0. Oleh karenanya dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat tapi ini sudutnya masih negatif, boleh lanjut ke yang K berikutnya. Ya, K0 setelah K0 itu K1. Ya, K sama dengan 1. Substitusikan ke sini. Bentuk paling sederhananya. Jadi X sama dengan min 180 derajat plus K-nya ganti 1 kali 360 derajat. Ya, 1 kali 360 derajat kan 360 derajat. Dikurangi 180 derajat. Gampangnya gitu ya. Hasilnya adalah 180 derajat. Apakah 180 derajat memenuhi selang interval ini 0 sampai 360? Jawabannya iya, dia memenuhi karena terletak di antara 0 sampai 360 derajat. Ya, memenuhi syarat gitu ya. Nah, kalau memenuhi syarat lanjut ke K yang berikutnya. Setelah K sama dengan 1, K sama dengan 2. Kita cek untuk K sama dengan 2. X sama dengan min 180 derajat plus 2 kali 360 derajat. Nah, 2 kali 360 itu berapa? 720. 720 derajat dikurangi 180 derajat. Hasilnya adalah 540 derajat. Oleh karenanya dia tidak memenuhi syarat ya. Karena 540 kan sama dengan ini, tidak memenuhi syarat, tidak terletak di interval ini. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Oke, nah sekarang kalau sudah tidak memenuhi syarat, tidak usah lanjut ke K berikutnya, berhenti saja di situ. Sekarang tinggal kesimpulannya, bahwasanya untuk solusinya, untuk yang P sama dengan 2 tadi, kan tidak ada solusi. Sekarang untuk yang P sama dengan -1, itu solusinya adalah 180 derajat. Ini ada 2,
Tetapi dia kan kembar 180, ini 180 derajat. Jadi cukup dituliskan saja satu kali. Jadi X yang memenuhi adalah 180 derajat. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat saja. Seperti itu ya, semoga ada yang paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Kalau masih belum paham, silahkan bisa diulangi. Kalau masih belum paham lagi, silahkan dituliskan di kolom komentar kesulitannya di mana. Itu ya. Oke, itu saja, kita lanjutkan. Untuk soal berikutnya, nomor 2, ini masih disuruh menentukan akar-akar dan himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat trigonometri. Bentuk persamaan kuadratnya yaitu 2 min 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, cara untuk menyelesaikannya, ini bentuknya kan cos, ini sin. Nah, jadi yang mau dimisalkan yang mana? Nah, masih bingung kan? Nah, oleh karenanya kita tuliskan lagi soalnya 2 min 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Nah, setelah itu mana yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Karena ini kita langsung misalkan pun nggak bisa. Karena ini bentuk cos, ini bentuk sin. Oleh karenanya ini harus disamakan dulu bentuknya. Mau cos ya cos semua, sin ya sin semua gitu ya. Oke, kita berarti pakai sifat distributif ya. Ini faktornya 2, ini juga 2 ya. Jadi 2-nya bisa kita keluarkan. Jadi 2 kalikan ya, 2-nya keluar kalikan 2 kali berapa supaya hasilnya 2? Kan 1. Ya, 2 kali 1 kan 2. Min, ini min ya min. 2 cos kuadrat X. Nah, 2 kali berapa supaya ketemunya 2 cos kuadrat X? Kan cos kuadrat X ya. Jadi ini sifat distributifnya kalau kita cek ya. 2 kali 1 itu nilainya 2. 2 kali min cos kuadrat X itu hasilnya min 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Ya, jadi cuma kita rubah saja bentuknya menggunakan sifat distributif. Setelah itu bentuk 1 min cos kuadrat X, ingat-ingat ini termasuk penjabaran dari bentuk sifat trigonometri ya, di mana ingat sifat trigonometri kan ini sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, sifat identitas. Identitas trigonometri ini sifat identitasnya yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini bisa dijabarkan seperti di awal di materi A persepsinya tadi, materi prasyaratnya, yaitu ketika yang ditanyakan itu sin kuadrat X sama dengan apa, maka cosnya yang pindah ke kanan, jadi 1 min cos kuadrat X. Ketika mau dicari cos kuadrat X sama dengan apa, nah, maka 1 sinnya yang pindah ke kanan, jadi 1 min sin kuadrat X. Di sini kan ada bentuk 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat X sama dengan apa? Sin kuadrat X. Oh, jadi ini bentuk yang di dalam kurung ini kita ganti menjadi sin kuadrat X. Jadi 2 sin kuadrat X. Ini 2. Ini bentuk ini kan menjadi bentuk sin kuadrat X. Sama dengan sin X. Oke. Nah, kalau sudah ini sudah bentuk sin, ini sudah bentuk sin, tapi ini bentuk kuadrat, ini bukan. Nah, oleh karenanya kalau masih bentuk bukan maksudnya kalau masih dalam bentuk persamaan kuadrat tidak bisa kita kerjakan kalau masih ada ruas kiri dan ruas kanannya masih sama-sama memuat perbandingan trigonometri. Jadi ruas kanannya harus kita nolkan dulu. Ruas kanannya pokoknya jadikan 0 kalau persamaan bentuk kuadrat. Jadi sin X-nya kita pindah ke ruas kiri supaya jadi sini 0 ruas kanannya. Jadi sin X pindah ke kiri jadi apa? Ini kan positif ya, pindah ke kiri jadi negatif. Jadi 2 sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Ini pindah ke kiri jadi min sin X. Itu ya. Oke, ini sudah semuanya pindah ke ruas kiri, ruas kanannya sudah 0. Nah, sekarang tinggal kita misalkan ini sin X, ini sin X. Kita misalkan sin X-nya sama dengan P ya. Berarti bentuk ini kita tuliskan lagi 2 sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Maka sin X kita misalkan tadi apa? P ya. Sin X-nya kita P, berarti 2 P kuadrat min P sama dengan 0. 2P kuadrat min P sama dengan 0. Sin X ganti P ya. Misalkan P. Ini ganti P.
Ini ganti P, karena ada kuadrat jadi P kuadrat, gitu ya. 2P kuadrat min P sama dengan 0. Ya, 2P kuadrat min P sama dengan 0. Seperti itu. Nah, setelah sudah dalam bentuk permisalan seperti ini, tinggal kita faktorkan. Nah, karena ini tidak memuat bentuk konstanta atau C-nya tidak ada, cuma 2P kuadrat min P, variabel dan variabel saja, maka tinggal kita gunakan sifat distributif. Faktornya yaitu apa di sini? Faktornya adalah 2P, berarti 2P-nya keluar ya. Maksudnya P, bukan 2P ya. Ini kan tidak bisa dibagi 2, P ya. Jadi P, ini P, faktornya P dan P. P-nya keluar. P kalikan berapa? Ya, gampangnya gitu, supaya hasilnya 2P kuadrat. Ya, ini gampangannya gini ya. Biar adik-adik bisa ada gambaran. Ini faktornya adalah P ya. Faktornya P. P ya kalikan berapa ya, ini min, tulis min, tuliskan lagi titik-titik ya, sama dengan 0 ya, karena faktornya P, kita tuliskan P. P kalikan berapa supaya hasilnya adalah 2P kuadrat. P kalikan P, kan P kuadrat, supaya ada 2P kuadrat berarti sini 2P. P kali 2P kan jadi 2P kuadrat gitu ya. Kemudian P kali berapa supaya ketemunya min P. Ini min tetap min ya. Berarti P kali berapa supaya ketemunya P. Kan kali 1. Jadi bentuknya ini ketika pakai sifat distributif, jadi P kalikan 2P min 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini sama kan, P kalikan 2P min 1 sama dengan 0. Gitu. Kalau sudah, ya, selanjutnya kita tuliskan pembuat nolnya. Di mana pembuat nolnya adalah P sama dengan 0 ini, dan 2P min 1 sama dengan 0. P sama dengan 0 udah paling sederhana. Yang ini kan belum. Nah, kita rubah menjadi bentuk P sama dengan. Supaya jadi P sama dengan, ini min 1-nya pindah dulu ke ruas kanan. Jadi 2P sama dengan 1. Ya. 2P sama dengan 1. Min 1-nya pindah ke kanan jadi positif 1. Ya, 1. Duanya ketika mau dipindah di kanan, ini kan 2 kali P. Ya. Kalau ketika perkalian pindah ruas ke kanan jadi pembagian. Jadi P sama dengan 1 bagi 2. Jadi P sama dengan setengah. 1 dibagi 2. Nah, P-nya sudah kita tentukan, sudah kita temukan, yaitu P sama dengan 0 dan P sama dengan setengah. Tinggal dicek saja, P sama dengan 0 itu memenuhi syarat interval. Ini kan kita misalkan kan sinus ya, P-nya. Sinus X. Nah, sinus X itu rentangnya kan nilainya di antara min 1 sampai 1. 0 dan setengah itu kan terletak di antara itu nilai min 1 dan 1. Mulai karenanya ini memenuhi syarat, ini pun memenuhi syarat nilai sinus. Nah, karena memenuhi syarat, kita lanjutkan untuk P sama dengan 0 dulu. Nah, nanti setelah P sama dengan 0, nanti P sama dengan setengah ya. Untuk P sama dengan 0, nah, tadi kan permisalannya sin X sama dengan P ya. Kita ganti P-nya, ini ganti dengan 0. Jadi sin X sama dengan 0. Nah, bentuk ini, sin X sama dengan 0 ini, kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan sinus, yaitu sin X sama dengan sin berapa. 0 itu sin berapa? 0 itu adalah sin 0 ya. Sin 0 kan nilainya 0 ya. Jadi sin X sama dengan sin 0 derajat ini ya. Nah, kemudian ketika ini sudah dalam bentuk sin sama dengan sin, tinggal kita tentukan alfanya. Alfanya yaitu 0 derajat ini. Nah, alfanya ketemu 0 derajat. Tinggal kita substitusikan ke rumus solusi dari persamaan sinus. Nah, rumus solusi persamaan sinus kan X sama dengan alfa, karena X ini ya X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau satunya X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat, dengan alfanya 0 derajat ya. Kita substitusikan. X sama dengan alfanya ganti 0. 0 plus K kali 360 derajat ya. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. Ya, sudah X sama dengan. Kalau sudah bentuk X sama dengan, maka tinggal kita cek saja untuk nilai K sama dengan 0, sama dengan 1, dan seterusnya ya.
Nah, untuk K sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. X sama dengan 0 derajat plus K-nya ganti 0 kalikan 360 derajat. 0 kali 360 derajat itu 0 ya, ditambah 0. 0 tambah 0 hasilnya 0 ya. 0 itu memenuhi rentang syarat interval nggak? Syarat intervalnya itu tadi adalah 0 sampai 360 derajat ya di soal. 0 sampai dengan 360 derajat. Oleh karenanya 0 itu kan memenuhi syarat ini ya. Karena ada tanda sama dengannya di sini lebih dari sama dengan 0, maka 0 itu ikut ya. 360 juga ikut. Jadi 0 itu memenuhi syarat ya. Kemudian untuk K sama dengan 1 lanjut. Kalau ketika memenuhi syarat kan lanjut. K sama dengan 1, X sama dengan, substitusikan ke sini ya. X sama dengan 0 derajat plus K-nya ganti 1 kalikan 360 derajat. Oke, 1 kali 360 derajat hasilnya adalah 360 derajat. 360 derajat ditambah 0 hasilnya adalah 360 derajat. Apakah dia memenuhi untuk selang interval ini 0 sampai 360? Iya, karena di sini kan ada tanda sama dengannya. Kurang dari sama dengan 360. Berarti 360 itu ikut ya. Berarti 360 di sini memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat apa? Lanjut ke K yang berikutnya. Setelah K1 sama dengan itu lanjutnya yaitu K sama dengan 2. Kita substitusikan ke bentuk paling sederhana ini. X sama dengan 0 derajat plus K-nya ganti 2 kali 360 derajat. 2 kali 360 derajat adalah 720 derajat. 720 tambah 0 hasilnya adalah 720 derajat. 720 derajat itu lebih dari 360 derajat. Oleh karenanya dia tidak termuat di interval ini. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Nah, kalau tidak memenuhi syarat tidak usah dilanjutkan ke yang K berikutnya. Berhenti di sini. Tinggal kita lanjutkan ke solusi yang lain, yaitu yang ini, bentuk rumus ini. X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Dengan alfanya yaitu 0. Substitusikan saja alfanya 0. X sama dengan 180 min alfanya ganti 0 plus K kali 360 derajat. 180 dikurangi 0 itu hasilnya 180. Jadi X sama dengan 180 plus K kali 360 derajat. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana, sudah bentuk X sama dengan. Nah, kalau sudah bentuk paling sederhana, tinggal kita substitusikan K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan seterusnya. Gitu ya. Kita cek dulu untuk K sama dengan 0. Substitusikan ke sini. Ke bentuk paling sederhananya, yaitu X sama dengan 180 derajat plus K-nya ganti 0, ya, kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat itu 0 ditambah 180. Hasilnya adalah 180 derajat. 180 derajat apakah dia termuat di dalam interval ini? Iya, jadi dia memenuhi syarat. Kemudian kalau memenuhi syarat lanjut ke yang K berikutnya yaitu K sama dengan 1 ya. Setelah 0 itu 1. Ini bukan 0, 1 harusnya. Nah, ganti dulu ya, 1. Jadi kita ganti 1. 1. K sama dengan 1. Oke, K sama dengan 1 untuk X sama dengan 180 derajat plus 1 kali 360 derajat. Nah, 1 kali 360 derajat itu nilainya adalah 360 ditambah 180 derajat. Berapa? Nah, nilainya adalah 540 derajat. Apakah 540 termuat di interval ini? Tidak ya, karena 540 itu lebih dari 360. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Nah, kalau sudah ini kan sudah tidak memenuhi syarat, tidak usah lanjutkan ke K yang berikutnya. Berhenti di K0 dan K1 saja. Nah, ini adalah solusi untuk nilai X yang memenuhi ketika P-nya sama dengan 0. Nah, sekarang ketika P-nya sama dengan setengah. Nah, kita cek X yang memenuhi itu berapa saja. Kita tuliskan permisalannya yang tadi yaitu sin X sama dengan P. Sin X sama dengan P. P-nya itu setengah, berarti sin X sama dengan setengah ya. Setengah itu ya ada konstanta ya. Supaya ini bisa diselesaikan kan rubah dulu dalam bentuk sin sama dengan sin. Berarti setengahnya kita rubah dalam bentuk sin. Sin berapa yang nilainya setengah? Sin 30 derajat. Jadi sin X sama dengan sin 30 derajat. Ini sudah bentuk sin sama dengan sin. Berarti ini sudah bisa kita selesaikan. Kita tentukan dulu alfanya. Ini X-nya, berarti ini alfanya. Berarti alfanya 30 derajat. Dengan rumus sinusnya, persamaan sinus solusinya yaitu
X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Kita substitusikan nilai alfanya sama dengan 30 derajat ke sini. Solusi pertama ya. X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana, sudah X sama dengan. Kalau sudah bentuk paling sederhana, tinggal kita cek untuk nilai K sama dengan 0, 1, dan seterusnya ya. K sama dengan 0, kita cek. Substitusikan ke bentuk ini, bentuk paling sederhananya, yaitu X sama dengan 30 derajat plus K-nya ganti 0. 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat itu 0. Ditambah 30 derajat, hasilnya 30 derajat. Jadi 30 derajat kita cek memenuhi interval ini enggak? 0 sampai 360. Dia memenuhi. Jadi memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, tinggal kita lanjutkan ke K yang berikutnya, yaitu setelah 0, yaitu K sama dengan 1. Kita substitusikan K1 ke bentuk ini paling sederhananya, yaitu X sama dengan 30 derajat plus 1, K-nya ganti 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat kan hasilnya 360 derajat. Ditambah 30 derajat, sama dengan 390 derajat. Apakah 390 derajat memenuhi selang interval ini? Jawabannya pasti tidak, karena 390 itu lebih dari 360, jadi dia tidak memenuhi syarat. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, tidak usah dilanjut ke yang K berikutnya, berhenti di sini. Kita lanjut ke solusi yang lain, yaitu X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360, dengan alfanya yaitu 30 derajat. Jadi kita tuliskan X sama dengan 180 min alfanya ganti 30 plus K kali 360 derajat. 180 kurangi 30 yaitu hasilnya 150. Jadi X sama dengan 150 plus K kali 360 derajat. Ini sudah bentuk paling sederhana, sudah bentuk X sama dengan. Kalau sudah bentuk paling sederhana, kita lanjutkan ke cek ya. Kita cek untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan seterusnya. Kita cek dulu untuk K sama dengan 0. Substitusikan ke bentuk paling sederhana ini, yaitu X sama dengan 150 derajat plus K-nya ganti 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat hasilnya 0, ditambah 150 derajat hasilnya 150 derajat. Apakah 150 derajat itu memenuhi selang interval ini 0 sampai 360 derajat? Jawabannya adalah iya. Ya, dia terletak di antara 0 sampai 360. Jadi dia memenuhi syarat. Memenuhi syarat, lanjut ke yang K berikutnya. Setelah K sama dengan 0, yaitu K sama dengan 1. Substitusikan ke sini, X sama dengan 150 derajat plus K-nya ganti 1. Ya, K-nya ganti 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat hasilnya 360 derajat. Ditambah 150 derajat sama dengan 510 derajat. Apakah 510 derajat terletak di interval 0 sampai 360? Tidak ya jawabannya. Karena 510 itu lebih dari 360 derajat. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak usah dilanjut ke K berikutnya. Selesai. Nah, sekarang tinggal tarik kesimpulannya saja. Bahwasanya X yang memenuhi syarat itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, sekarang tinggal dituliskan saja kesimpulannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Itulah solusinya. 0 derajat, ini 30 derajat, 30 derajat, 150 derajat itu ini, 180 derajat itu ini, ya, dan 360 derajat. Yang merah-merah yang TMS itu tidak usah ditulis karena tidak memenuhi syarat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi syarat saja. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Seperti itu. Panjang ya penyelesaiannya? Iya. Makanya ini untuk persamaan kuadrat trigonometri sebagai syarat dasarnya, prasyaratnya, materinya adalah kalian memahami dulu mengenai solusi dari persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Seperti itu. Semoga adik-adik sudah paham. Kalau sudah paham, good. Kita lanjutkan ke latihan soal. Kalau belum paham, silahkan ulangi video ini. Kalau masih belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar kesulitannya di mana. Biar nanti kita bisa sharing dan kita bisa bahas bersama-sama. Oke? Nah, kita lanjut ke latihan soalnya.
Nah, diberikan ada 4 soal di sini. Ini merupakan soal persamaan kuadrat yang bentuknya tidak jauh beda dengan contoh soal nomor 1 dan 2. Nah, silakan adik-adik kerjakan. Nanti kunci jawabannya atau hasil pekerjaannya bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa cek bersama jawabannya sudah betul atau masih perlu kita koreksi. Seperti itu ya, semoga adik-adik paham. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, kakak akhiri ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Kakak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.